Halo semuanya, kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget nih, terutama buat Anda yang sering berinteraksi di dunia Arab, entah itu untuk urusan kuliah atau kerja. Apa itu? Cara menulis surat resmi dalam bahasa Arab. Ini bukan sekedar soal tata bahasa loh, tapi juga menyangkut etiket dan budaya. Yuk kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih Anda menatap halaman kosong, bingung menulis apa? Apalagi kalau harus nulis surat penting dalam bahasa Arab yang harus kelihatan profesional. Aduh, rasanya cemas banget ya. Takut salah kata, takut nggak sopan. Nah, tenang. Di sini, kita akan pecahkan masalah itu bareng-bareng. Saya jamin, panduannya bakal jelas dan gampang diikuti. Oke, kita mulai dari sini ya. Anggap saja, menulis surat resmi ini bukan beban, tapi sebuah tantangan seru. Kinda like nyusun puzzle. Setiap bagiannya punya tempat yang pas, dan kalau kita tahu urutannya, semuanya bakal jadi gampang. Jadi sebenarnya apa sih surat resmi atau risalah resmiyah itu? Gampangnya gini, ini tuh alat komunikasi utama Anda untuk segala urusan formal. Mau minta izin, kasih pengumuman, ngirim undangan, atau surat menyurat antar institusi. Nah, surat inilah yang jadi jembatan profesionalnya. Oke, sebelum kita mulai membangun suratnya satu persatu, kita perlu tahu dulu nih aturan mainnya. Anggap aja ini fondasinya. Kalau fondasinya kuat, surat Anda dijamin bakal kelihatan profesional dan pastinya dihargai. Jadi ada 5 kunci utama nih biar surat Anda kelihatan pro. Pertama, wajib pakai bahasa Arab fusha, yang formal tuh ya. Kedua, sopan santun itu harga mati. Setiap kalimat harus menunjukkan rasa hormat. Ketiga, strukturnya mesti jelas dan teratur, jangan loncat-loncat. Keempat, fokus. Satu surat, ya satu tujuan aja, biar nggak membingungkan. Dan yang terakhir, yang kelima, siapa pengirim dan siapa penerimanya harus super jelas. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Sekarang kita bakal membangun suratnya. Benar-benar dari nol, bagian per bagian. Anggap aja kita lagi main balok susun. Yuk kita lihat gimana caranya semua bagian ini bisa nyambung jadi satu surat yang keren. Oke, balok pertama, kop surat atau tarwisah ar-risalah. Setiap bangunan kan butuh fondasi kan? Nah, di surat resmi, kop surat ini fondasinya. Kenapa penting? Karena disinilah institusi Anda diidentifikasi dengan jelas, lengkap dengan alamat dan, ini yang penting, nomor referensi, biar gampang diarsip gitu loh. Coba deh lihat contoh di layar. Paling atas ada nama universitasnya, terus di bawahnya ada departemennya. Lebih spesifik lagi. Nah yang terakhir itu nomor referensinya. Unik banget kan? Ini dia yang bikin kelihatan jelas dan profesional. Lanjut ke balok kedua. Tanggal atau at-tarikh. Kelihatannya sepele ya, cuma tanggal doang. Eits, jangan salah, ini krusial banget buat pencatatan dan bukti. Dan ada yang unik nih. Di dunia Arab, sering banget dicantumin 2 tanggal sekaligus, Hijriyah dan Masehi. Ini bukan cuma soal kejelasan, tapi juga bentuk penghormatan pada tradisi. Nah, bisa dilihat di sini kan? Baris pertama itu tanggal Hijriyah, terus di bawahnya ada tanggal Masehi yang sesuai. Oke, selanjutnya kita mau kirim surat ini ke siapa? Nah, di bagian penerima atau al-mustalim ini kita harus sebutin dengan penuh hormat, jabatan atau nama si penerima. Terus, jangan lupa salam pembuka yang sopan. Perhatiin deh frasa ila hadroti, yang artinya kepada yang terhormat. Ini penting banget untuk menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Baru deh diikuti sama jabatannya. Dan tentunya ditutup dengan salam yang paling umum dan penuh doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balok berikutnya, perihal atau al-maudu. Ini super penting. Tujuannya apa? Biar si penerima sekali lirik aja langsung tahu surat ini tentang apa, bahkan sebelum dia baca isinya. Jadi harus singkat, padat, dan to the point. Nah, ini contoh yang pas banget. Al-maudu' talabul idhni biiqamatin nasyatin lugawi. Artinya, perihal permohonan izin mengadakan kegiatan bahasa. Jelas kan? Gak ada basa-basi, langsung ke intinya. Sekarang kita sampai ke jantung suratnya, isi surat atau muhtawayat ar-risalah. Biasanya, isinya itu dibagi jadi 3 bagian. Ada pembukaan yang sopan, terus penjelasan inti maksud dan tujuan Anda, dan terakhir ditutup dengan kalimat harapan. Coba kita bedah kalimat di contoh ini ya. Dimulai dengan kalimat yang sangat sopan, yusyarifuni an ataqaddama ilaikum bihadza atalab, yang artinya, dengan hormat saya mengajukan permohonan ini. Habis itu langsung deh disebutin permintaannya apa, lengkap dengan detail hari, tanggal, dan tempatnya. Efisien tapi tetap terjaga kesopanannya. Oke, kalau maksud utama udah tersampaikan, sekarang waktunya kita menutup surat dengan elegan. Bagian penutup atau khotimah ar-risalah ini isinya frasa-frasa yang menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan kita, sebelum ditutup dengan salam. Coba lihat frasa ini.
وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولِ فَائِقِ الْإِحْتِرَامِ وَالتَّقْدِيرِ. Ini bisa dibilang standar emasnya penutup surat resmi di Arab. Artinya kira-kira, terimalah rasa hormat dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya. Wah, ini ninggalin kesan akhir yang profesional dan positif banget. Dan potongan puzzle terakhir kita, tanda tangan, atau at-tawqir. Di blok ini ada 3 har, jabatan Anda, terus ada ruang kosong buat tanda tangan asli, dan di bawahnya nama lengkap Anda yang diketik. Nah, bisa dilihat kan, jabatannya di paling atas, terus ada tanda kurung buat tempat tanda tangan, dan nama jelas di paling bawah. Selesai, surat kita sudah resmi berdiri dengan kokoh. Oke, kita udah pelajari semua bagiannya satu persatu. Sekarang, saatnya kita lihat the big picture. Gimana semua potongan puzzle tadi kalau disatukan jadi sebuah surat yang utuh dan profesional. Dan, terang, ini dia hasilnya. Sebuah surat resmi yang lengkap, dari kop surat di paling atas sampai tanda tangan di paling bawah. Coba perhatikan. Setiap elemen ada di tempatnya masing-masing, menciptakan alur yang sangat logis dan tentunya penuh rasa hormat. Jadi, apa nih intinya yang perlu Anda bawa pulang? Gampang. Ingat 5 aturan profesionalisme tadi, terus bangun surat Anda pakai 7 komponen yang udah kita bahas. Kuncinya cuma 2, sopan dan jelas. Nah, contoh lengkap ini bisa Anda jadikan cetak biru. Dijamin, nggak bakal bingung lagi deh. Nah, sekarang giliran Anda untuk mencoba. Dengan bekal ilmu yang baru ini, coba deh bayangkan, surat penting apa yang akan Anda tulis pertama kali? Kesempatan profesional apa yang bisa terbuka lebar hanya dengan sebuah surat yang ditulis dengan baik? Selamat mencoba ya!